teman-teman, hari ini kita mau belajar dan saya akan sharing tentang value dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sudah diciptakan Tuhan. Kita mau buka terlebih dahulu dalam Matius 10 ayat 31 yang berkata, "Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Di sini kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan sangat bernilai tinggi. Kenapa seperti itu? Karena kita itu diciptakan serupa dan segambar Allah atau pribadinya Tuhan sendiri. Tuhan melihat manusia itu lebih bernilai dari semua ciptaan yang ada. Maka dari itu manusia harus memiliki nilai-nilai yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita dalam kebenarannya. Jadi teman-teman, apapun tindakan kita, setiap perilaku kita, setiap pilihan kita, itu akan berawal dari nilai dan itu akan menjadi aksi. Misalnya, kita mau mengutamakan Tuhan, kita sudah berkomitmen mau setia sama Tuhan, tapi itu malah sebaliknya. Kebanyakan orang-orang itu hanya ucapan di bibir saja, tapi tidak melakukannya. Itu sama saja nilai tanpa aksi. Jadi teman-teman, kita semua juga harus belajar untuk menginstal diri kita yang baru. Karena kita ini adalah manusia yang baru yang diciptakan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahwa Alkitab berkata bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Misalnya, seperti kita memakai baju baru, tetapi bukan bajunya saja yang baru, tetapi juga tubuh kita yang baru. Jadi setiap orang itu diberi firman, diberi Roh Kudus, itu juga kita dimampukan untuk menjadi manusia yang baru. Jadi kita perlu belajar nilai-nilai baru yang diajarkan ke Tuhan untuk kita melalui Alkitab. Kalau seperti saat ini kalian masih nyontek di sekolah, itu adalah terpengaruhi dari nilai yang kita percayai. Kita tahu nyontek itu tidak jujur, tidak baik, tetapi kita masih saja melakukannya. Itu juga terpengaruh nilai. Dapat disimpulkan, kita menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan sendiri dan bukan dari dunia atau nafsu dunia. Walaupun saat ini kita masih membaca Alkitab, kita juga ikut mesbah keluarga di rumah bareng-bareng, tapi kita juga perlu mengevaluasi diri. Apakah tindakan kita selama ini apakah sesuai dengan nilai-nilai yang sudah Tuhan ajarkan untuk kita. Jadi teman-teman, nilai-nilai yang dilakukan akan menjadi aksi atau action ini akan diulang-ulang, akan menjadi kebiasaan atau habit, dan kebiasaan itu akan diulang-ulang menjadi budaya. Seperti bangun tidur, kebiasaannya apa yang dilakukan. Setelah makan, kebiasaan apa yang dilakukan. Kalau malam hari, kebiasaan apa yang dilakukan. Itu habit. Kemudian itu akan menjadi budaya. Orang tua kita juga mengajarkan nilai-nilai itu, kemudian akan menjadi budaya, dan akan menjadi nilai yang kita percayai, yang keluarga kita percayai. Sangat beruntung teman-teman kalau kita tuh diajarkan nilai-nilai yang baik. Tapi masalahnya kalau keluarga kita mengajarkan nilai-nilai yang salah tentang kehidupan ini, maka kita juga bisa ikut salah. Maka itu kita dituntut untuk belajar mandiri melalui firman Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam gereja. Firman Tuhan dari Alkitab supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita dituntut untuk belajar mandiri melalui firman Tuhan. Jadi kita tahu, setiap kita merenungkan firman Tuhan, kita akan tahu kebenarannya di dalam Alkitab tersebut. Kalau Kejadian sampai Wahyu, ulangi lagi Kejadian sampai Wahyu. Dan itu terus berulang-ulang. Jadi kita paham kebenaran yang sudah ajarkan kepada kita melalui Alkitab. Dan di situ juga bisa
action kita bisa berubah, habit kita juga bisa berubah. Dan setelah itu akan kita bisa mewarisi generasi muda turun-temurun. Seperti orang tua ke anak, seperti Tuhan Yesus mengajari kekristenan kepada kita. Itu sangat berharga ya teman-teman. Jadi saya akan sharing tentang dua hal, itu fun and respect. Kita mau buka 1 Petrus 1 ayat 8 yang mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Mengikut Yesus itu harus mau mengalami penderitaan. Tidak ada yang instan teman-teman. Kita harus butuh proses tahap-tahap dalam kehidupan kita juga. Jadi kita kalau kita mengikut Yesus itu mempunyai resiko masalah yang besar. Kalau hati kita belum siap, pasti kita akan kecewa. Karena kita menerima pengajaran yang salah, maka kita perlu juga membaca Alkitab supaya kita tidak bisa ditipu. Karena yang mengikut Yesus itu akan menderita aniaya, bukan fisik tetapi jiwa. Difitnah, ditipu. Tujuannya supaya kita bisa berubah. Seperti itu. Maka perlunya proses-proses atau tahap-tahap dalam mengikut Tuhan Yesus. Fun. Dalam komunitas kecil, kita butuh nilai yang diterapkan bagi diri kita sendiri untuk orang lain. Seperti kita dan teman kita. Contohnya senyum. Itu menunjukkan sukacita dalam diri kita. Dan menyapa teman, itu juga menunjukkan sukacita dalam diri kita. Satu-satunya pribadi yang bisa membuat kita sukacita adalah Yesus. Situasi bisa berubah, teman kita bisa berubah, orang tua juga bisa berubah, ekonomi bisa berubah, keuangan kita bisa berubah. Semua bisa berubah kalau kita mendasarkan iman kita dalam dunia ini, sukacita kalian akan naik turun. Karena alasan kita cuma satu, punya Yesus yang menjadi kekuatan bagi kita. Respect. Kita mau buka 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi yang pertama tadi fun, yang kedua ini respect. Ini yang kita mau bangun untuk saling menghargai, saling menghormati seperti firman Tuhan yang sudah katakan kepada pemimpin kita, kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda juga. Karena value, respect, gimana kita saling menghargai, menghormati kepada teman kita. Contohnya, yang pertama, selalu on time. Jadi kita juga butuh menghargai waktu. Kalau sudah waktunya ditunjukkan pukul 7 ya kita on time pukul 7 seperti itu. Yang kedua, menepati janji, itu juga salah satu menghargai. Yang ketiga, menyediakan waktu untuk berkumpul-kumpul, itu sangat penting juga, seperti komunitas youth pada umumnya. Yang keempat, sopan, ini juga saling menghormati kepada teman, orang tua, orang yang lebih muda juga, kita juga butuh menghormatinya. Sekian teman-teman, itulah hal yang saya sharing pada hari ini, supaya apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan dalam kehidupan kalian. Terima kasih, dan Yesus memberkati.